Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yaitu puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan yang terhormat kepada Bapak dosen, yaitu Bapak dosen Dr. Ahmad Alim, LCMA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester, itu semester genap. Nama saya Sailah Halimatul Zahra, kelas 2A dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview. Pembahasan yang akan saya bahas terdapat 8 materi. Yang pertama yaitu integrasi ilmu dan adab, yang kedua konsep adab dan hidup mulia, yang ketiga jiwa dan problematikanya, yang keempat konsep alam, seni dan budaya, yang kelima pilar kebangkitan umat Islam, yang keenam perjalanan mencari ilmu Imam Bukhari, yang ketujuh mewaspadai diabolisme pemikiran, yang kedelapan alam gaib dan kebangkitan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab dalam agama Islam itu saling menyatu, tidak dapat dipisahkan. Orang yang berilmu harus beradab dan orang yang beradab harus berilmu. Ketika orang itu berilmu dan beradab, maka pastilah orang itu akan membawa manfaat yang signifikan pada dirinya, keluarganya, dan bagi orang lain. Begitupun sebaliknya, jika orang itu berilmu tapi tidak beradab, maka akan membawa dampak yang signifikan yang negatif, ataupun orang yang beradab tanpa ilmu akan membawa dampak yang negatif. Ilmu yang bermanfaat itu yang diiringi dengan adab yang perlu diperhatikan, yaitu adab terhadap dirinya, adab terhadap guru, dan adab terhadap pelajarannya. Yang kedua yaitu konsep adab dan hidup mulia. Ta'lim dan ta'dib adalah untuk bagaimana melahirkan ilmu yang bermanfaat. Perumpamaannya seperti seekor anjing adalah hewan yang najis, tetapi jika anjing itu dididik dengan baik dalam ta'lim dan di ta'dib, maka anjing itu bisa menjadi makhluk yang mulia, bahkan masuk surga. Manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, jika tidak dididik maka akan menjadi makhluk yang hina. Tapi sebaliknya, jika dia dididik dengan baik, maka akan menjadi yang paling sempurna. Betapa pendidikan itu bisa merubah segalanya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan suatu kaum itu dengan Al-Qur'an pula. Jika budaya yang dibangun adalah budaya ilmu, menghormati Al-Qur'an, mengamalkannya, maka dia akan diangkat derajatnya. Begitu pula dengan orang yang merendahkan Al-Qur'an, maka ia juga akan direndahkan dengan Al-Quran dan ilmu itu sendiri. Yang ketiga yaitu jiwa dan problematikanya. Kita sebagai manusia yang banyak salah dan dosa dianjurkan agar selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang banyak melakukan maksiat tapi ia tidak tahu atau tidak jarang beristighfar, maka hatinya kotor atau perumpamaannya seperti besi yang berkarat. Nah, ciri-ciri orang yang lalai yaitu ada 3. Yang pertama, tidak bisa mendengar kebenaran. Yang kedua, tidak bisa melihat kebenaran. Yang ketiga, hatinya mati dari kebenaran. Penyebab hati manusia menjadi lalai yaitu yang pertama, asyahwat. Syahwat yaitu mengikuti keinginan syahwat. Mengikuti yaitu keinginan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syubhat, yaitu menyampuri yang halal dengan yang haram. Syubhat itu salah satu yang dapat menyebabkan merusaknya hati manusia. Nah, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan tentang 4 perkara yang merusak jiwa manusia sehingga terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kepentingan dunia. Nah, orang ini selalu mengejar dunia gitu. Yang kedua, kepentingan makhluk. Ingin selalu dipuji oleh makhluk gitu. Ingin dipuji-puji oleh manusia. Yang ketiga yaitu perasaan was-was.
Dan yang terakhir itu mengikuti hawa nafsu. Yang keempat yaitu konsep alam, seni, dan budaya. Alam adalah makhluk atau ciptaan Allah. Alam terbagi menjadi 4 sifat. Yang pertama, alam anorganik atau seperti batu, air, dan sebagainya. Yang kedua yaitu alam organik, yaitu tumbuhan, hewan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu alam rohaniyah, contohnya seperti malaikat. Yang keempat yaitu alam sosial dan rohaniyah, itu manusia. Kebudayaan adalah berasal dari kata budi dan daya, mengandung segala daya dan upaya yang dikerjakan manusia dengan akal untuk mengerjakan sesuatu mencapai kesempurnaan. Dalam Islamic worldview, alam dan budaya disatukan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Berbeda dengan perspektif barat, mereka tidak mencampurkan alam dan budaya dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang kelima yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Yang pertama yaitu umat ini akan mendapatkan kemuliaan dengan 2 perkara dan hancur disebabkan dengan 2 perkara. Nah, yang kedua itu 2 kunci penting dalam umat Islam dalam kebaikan, itu yang pertama yakin dalam urusan akhirat. Dengan yakin kepada Allah, maka segala urusan kita akan dipermudah. Yang kedua itu zuhud dalam urusan dunia. Zuhud adalah meletakkan dunia hanya di telapak tangannya, tidak pada kerongkongannya. Yang ketiga yaitu 2 kunci sebab hancurnya umat ini adalah bakhil atau pelit, cinta dunia, dan berangan-angan panjang, yaitu banyak keinginan. Sabda Nabi yaitu, jika umat itu rusak keyakinannya, maka rusak pula keimanan umat itu. Awal mula rusaknya umat ini pula adanya bakhil, yaitu sifat pelit, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang keenam yaitu perjalanan mencari ilmu, Imam Bukhari. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu dan sebagainya itu disebut guru atau dosen kita, itu adalah orang tua ideologi kita. Sedangkan orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu bapak kita, disebut orang tua biologis kita. Imam Bukhari mempunyai 1000 guru. Adapun ulama yang mengatakan 1080 guru. Selain ilmu hadis, beliau juga mempelajari ilmu lainnya. Imam Bukhari bukan dari bangsa Arab, melainkan dari kota Bukhara atau yang sekarang dikenal sebagai negara Uzbekistan. Imam Bukhari dikenal dengan Amirul Mukminin fil hadis atau Sayyidul Muhadditsin. Kata Ibnu Khaldun, untuk membangun peradabannya itu dengan cara membangun peradaban ilmu, peradaban ini dibangun kembali dengan kaum pemuda. Yang ketujuh yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran itu bagaimana kita mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang, watak-watak yang mengikuti setan sehingga orang itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabolisme atau satanisme ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, syahwat, yang kedua, syubhat, yang ketiga, mengikuti ajaran setan. Syubhat itu seseorang berada dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu dalam pemikiran. Syahwat itu segala hal yang diinginkan oleh manusia, kesenangan-kesenangan yang sifatnya pragmatis, mengikuti jejak-jejak setan. Maka jika manusia terjebak dalam syubhat dan syahwat, maka otomatis akan mengikuti jejak-jejak setan. Yang kedelapan yaitu alam gaib dan kebangkitan. Alam gaib itu artinya alam yang tidak bisa kita lihat, tapi kita harus mempercayainya. Dan ada yang namanya alam syahadah, yaitu alam yang bisa kita lihat. Kita wajib mengimani keduanya. Kita juga wajib mengimani dan percaya akan adanya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulunya dia di dunia bisa melihat. Karena selama di dunia itu ia buta akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada hari kebangkitan. Ada juga manusia dibangkitkan dalam kepercayaan dalam keadaan bercahaya wajahnya, karena di dunia sering berwudu. Dan Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya dari athar wudu tersebut. Sekian dari saya, mungkin jika ada kesalahan dari saya dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.